kami nggak perlu panggil penyidiknya, perbalisan gitu no. Ini kan tertekannya psikologi saudara sendiri ya. Betul. Baik, silakan. Majelis tolong dikasih majelis kita ini tertib dong. Sebentar. Sebentar ya. Mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi memang saya nggak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini. Baik, Ya sebentar. kalau nggak tahan keluar majelis. Sebentar. Ya Oke. silakan tertulis catat. Baik, penuntut umum telah membacakan tanggapannya atas keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, kesempatan kepada majelis untuk menyiapkan putusannya. Silakan kalau ada yang mau. Ya, mohon izin majelis, memang ini jarang dikabulkan. Mohon izin agar kami dikasih kesempatan untuk mengajukan duplik. Karena tadi sebagaimana Bapak dengar dari yang dibacakan, JPU sama sekali tidak menanggapi eksepsi kami. Terdakwa ini dituduh menukar tawas. Saksi itu perlu diuraikan dalam surat dakwaan. Bagaimana proses penukaran tawas? Apakah benar yang dikuburkan itu adalah narkoba? Kalau sudah dikuburkan, berarti narkoba yang di Jakarta nggak ada kaitan dengan yang disidangkan yang di Palembang, yang di Bukit Tinggi. Maka padahal menurut ketentuan jaksa wajib menguraikan secara jelas dan tepat tentang uraian tindak pidana. Itu yang tidak diuraikan sama sekali. Tanpa tuduhan menukar narkoba dengan tawas, terdakwa ini tidak akan ada di persidangan ini. Dan sekarang jaksa mengatakan itu pokok perkara, padahal itu harus diuraikan kapan ditukar. Kalau yang ditukar itu adalah benar-benar narkoba, berarti kasus ini tidak ada kaitannya dengan dia. Jadi mohon sekali lagi agar kami mengajukan duplik. Terima kasih majelis. Keberatan majelis. Baik. Sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk lanjut mengambil keputusan. Jadi sesuai dengan KUHP-nya sendiri tidak ada duplik. Tidak diatur majelis, tidak ada diatur larangan duplik untuk Keberatan majelis. Baik. Baik. Kami telah menerima tanggapannya. Kami juga telah menerima tanggapan lagi dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya ingin mengajukan duplik atau tanggapan kembali atas replik yang diajukan oleh penuntut umum. Untuk itu, atas kedua penyampaian tersebut, kami sampaikan di sini memang berbeda keberatan dengan nota pembelaan. Kami baca KUHP-nya, kalau nota pembelaan memang ada dupliknya. Karena kesempatan terakhir ada tetap pada terdakwa atau penasihat hukumnya. Tapi kalau menyangkut keberatan di dalam eksepsi ini, kita tentu pegangan kita adalah KUHP. Tadi juga sudah dibenarkan oleh penasihat hukum para terdakwa. Oleh karena itu, kita tetap manut atau patuh terhadap KUHP-nya, sehingga kesempatan duplik itu tidak dibuka untuk KUHP dalam rangka keberatan. Kami paham tentang itu keinginannya, tapi sudah kita dibuat acuan bagi kita supaya kita masuk di relnya ini, kita ikuti dulu relnya ini untuk terus menerus secara murni dan konsekuen. Dengan demikian kami sampaikan bahwa untuk selanjutnya agenda acaranya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Mengadili: 1.
menyatakan keberatan eksepsi penasehat hukum terdakwa tidak diterima seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 96/Pitsus 2023 Pen Jakarta Barat atas nama terdakwa Teddy Minaha Saputra bin H. Abu Bakar. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 96/Pitsus/2023 Jakarta Barat atas nama terdakwa Teddy Minaha Saputra bin H. Abu Bakar. 4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh kami, John Sarman Saragi Sarjana Hukum Magister Humaniora sebagai Hakim Ketua, Yuswardi Sarjana Hukum, dan Estar Oktavi Sarjana Hukum Magister Hukum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata SESH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Arya Wicaksana Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan kawan-kawan penuntut umum, dan di hadapan terdakwa dengan didampingi para penasehat hukumnya. Apakah disita atau tidak, yang dilanggar itu adalah jangka waktu pemusnahan dilanggar. Ya. Jumlah yang disisihkan juga dilanggar. Tentu itu pasti sudah barang sitaan. Namanya juga yang acukan itu kan harus barang sitaan kan. Tapi dia dipakai untuk penjebakan dan berhasil. Gimana kalau contoh seperti itu? Berhasil dia melanggar SOP, tapi berhasil gitu loh. Ahli bisa beri pendapat, enggak semuanya juga harus bisa diberi pendapat sesuai keahliannya ya. Kalau bisa beri pendapat, nyatakan bisa, yang penting sejujurnya, karena memang ahlinya yang disumpah. Ini kan semua enggak yang disumpah ini ya, ahli yang tidak semuanya juga harus aku bisa. Kalau memang enggak, bukan di bidangnya, silakan jawab. Bisa dijawab pertanyaan penasihat hukum, itu hak mereka, silakan. Siap. Jadi saya jawab. Silakan. Jadi itu bergantung situasi dan kondisi. Saya katakan tadi, kalau penangkapan itu waktu pemusnahan barang bukti masih ada dan dipakai kembali, itu adalah hal yang tidak boleh. Barang bukti tidak boleh dipakai, apalagi itu sudah pemusnahan ya, tidak boleh lagi dipakai. Kecuali belum pemusnahan, mungkin sebelum itu barang belum SPDP ke jaksa, itu masih bisa. Tapi kalau sudah masuk ke ranahnya pidana, itu tidak boleh. Enggak, pertanyaannya memang benar itu kata Bapak tadi begitu. Tapi kalau ada penyidik yang keras kepala nih, ya, dia pakai tetap menjebak orang dan berhasil, gimana? Saya ulangi Pak, dia menjebak pakai barang bukti, ya kan? Ya jelas lah bukan barang bukti dari tempat lain yang disita. Kan? Terus waktu ditangkap barangnya itu. Jadi barang bukti siapa ini sekarang? Kan saya udah bilang tadi, kita contoh tadi, barang bukti itu sudah melebihi jangka waktu dan beratnya pun. Ya, contoh dari contoh kurir tadi, contohnya hanya sebagian yang diambil. Tapi kemudian penjebakannya berhasil. Ini berhasil. Penyidik yang nakal, bandal, tidak ikuti aturan, tapi berhasil melaksanakan tugasnya gitu loh. Bisa dikasih pendapat? Saya menanya, berhasil mendapatkan barang apa? Apakah barang itu yang didapatkan atau barang lain? Berhasil mendapatkan bahwa ternyata pemilik sebenarnya dari barang ini bukanlah kurir, tapi si bandar tadi. Akhirnya yang bisalah ditangkap bukan hanya si kurir tadi, juga si bandar besarnya. Dia melanggar. Paham? Baik, saya ulangi. Sepertinya kalau dituduhkan narkoba yang disita di Polda Metro Jaya, induknya berasal dari Bukit Tinggi. Semula 40 kg, 5 kilo disimpan oleh jaksa untuk jadi barang bukti, 35 dimusnahkan,
Tapi dituduh 35 ini 5 kilo ditukar dengan tawas, 5 kilo dibawa ke Jakarta. Artinya induknya sama, narkobanya sama, waktu menjadi 40 kg. Pertanyaan saya, untuk membuktikan bahwa narkoba 5 kg di Jakarta adalah induknya sama dengan narkoba yang tersisa di Bukit Tinggi yang disimpan oleh jaksa, bukankah harus dilakukan uji lab bahwa narkoba yang ditangkap di Jakarta sama dengan jenisnya dengan narkoba yang di Bukit Tinggi? Satu, saya bukan ahli forensik yang mulia, khususnya ahli kimia, jadi saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi intinya hukum pidana tidak bisa pakai kira-kira, harus by evidence. Tidak bisa kira-kira, artinya untuk mengatakan bahwa narkoba di Jakarta berasal dari narkoba di Bukit Tinggi harus ada penelitian ilmiah atau lab. Itu kan namanya nggak boleh kira-kira. Ya, saya mengatakan tadi harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Sepengetahuan Ibu sebagai ahli hukum pidana, untuk menentukan narkoba di Jakarta sama dengan narkoba di Bukit Tinggi, kira-kira buktinya apa? Bukankah uji lab adalah yang sangat saintifik dan semua orang tahu? Ya, saya kira itu bisa ditanyakan kepada ahli kimia, Pak. Karena terus terang formula, kemudian apakah kandungan di dalam narkotika, atau identifikasi rekam jejak antara narkotika yang satu dan yang lainnya, itu bisa diidentifikasi atau tidak. Saya bukan bidang keahlian saya untuk ahli kimia, gitu ya. Baik, ahli ahli diminta menjawab sepanjang ahlinya saja. Kan bukan ahli semua, kan? Betul. Ya. Ahli sepanjang pengetahuan spesifikasinya. Kalau nggak bisa jawab, terserah. Kalau bisa jawab. Betul. Namanya juga ahli. Iya, Bu, ya? Baik, lanjutkan pertanyaan. Jadi saya kira itu, saya tidak tahu apakah dengan kasat mata bisa dilihat atau memang memerlukan scientific evidence, itu bukan bagian dari bidang saya. Oke. Tetapi saya mengatakan bahwa dalam hukum pidana segala dalil yang disampaikan harus melalui alat bukti. Artinya, walaupun Ibu tidak tahu bagaimana caranya, harus Ibu berpendapat bahwa harus ada bukti. Betul. Bahwa narkoba yang ditemukan di Jakarta sama dengan narkoba induknya di Bukit Tinggi. Iya. Soal apakah dengan lab atau tidak, Ibu bukan keahlian Ibu begitu. Bukan keahlian. Tapi harus ada bukti. Betul. Tidak boleh majelis Anda 4 hari dengan Dodi. Betul. Dan Anda juga mengatakan ke majelis bahwa Anda selama perjalanan tidak ada kata-kata apapun dari Dodi bahwa uang itu akan diserahkan kepada Teddy. Betul. Betul ya? Padahal Anda sahabat yang sangat baik ya. Bukan sahabat yang sangat baik dalam artian untuk urusan pekerjaan atau masalah uang serah ke siapa, ya itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya berikutnya, Anda tadi mengatakan melihat Teddy dan Dodi berdiri di bandara. Betul. Saya hampir tiap minggu ke Bali. Anda parkir di mana? Izin, itu mungkin bisa Pak Teddy juga untuk menjelaskan. Iya, itu jawab bahwa nanti parkir keterangannya. Di depan lobi VIP ya kalau nggak salah. Oke, Majelis Hakim, saya dari pribadi, saya akhiri pertanyaan saya, tapi saya minta agar majelis bikin penetapan sesuai dengan prosedur bahwa saksi ini memberikan sumpah palsu di persidangan di bawah sumpah. Terima kasih majelis, saya hanya memohon. Baik. Terserah kepada majelis kabulkan atau tidak. Ini jelas-jelas sudah sumpah palsu. Terima kasih. Sebelum majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini nyatakan ditutup, untuk memberi kesempatan kepada majelis untuk bermusyawarah dan menyiapkan putusannya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan oleh penuntut umum? Yang terakhir. Cukup yang mulia, tidak ada. Baik. Penasihat hukum? Cukup majelis. Baik. Kalau demikian, pemeriksaan perkara ini dinyatakan ditutup. Selanjutnya, untuk pembacaan putusan persidangan sekali lagi yang terakhir pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 9.00 WIB. Terdakwa tetap berada. Terima kasih.
Irjen Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup. Mengingat Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili, menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 96 Pitsus 2023 /PN Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023. Setelah majelis dalam perkara terdakwa atas nama Teddy Minahasa dengan di Pengadilan Tinggi nomor 130 pidana tahun 2023, pidana khusus ya, dan juga atas nama terdakwa Dodi Prawira Negara dengan nomor terregister di Pengadilan Tinggi nomor 141 tahun 2023. Pada dasarnya keduanya setelah majelis mempertimbangkan baik memori banding dari terdakwa khususnya di perkara atas nama Teddy Minahasa Putra, itu ada memori banding dari terdakwa maupun tentu terdakwa disusun oleh penasihat hukumnya ya, maupun oleh penuntut umum. Pada pokoknya ada beberapa hal yang bisa diterima oleh majelis sebetulnya dari memori banding atas nama terdakwa Teddy Minahasa, yaitu misalnya tidak adanya bukti jejak digital dalam WA group, WA maksud saya dengan aplikasi WA, dan tidak diikuti dengan digital forensik. Tetapi persoalannya adalah itu berbeda dengan pengakuan terdakwa bahwa dia hanya menjebak atas nama siapa tadi kita sama-sama dengar kita Linda ya, Linda, sehingga akhirnya memori banding yang berdalilkan pembelaan bahwa tidak adanya digital forensik akhirnya menjadi gugur, dan sepakat Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan Pengadilan Negeri khususnya terhadap unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Teddy Minahasa. Kalau di perkara yang nomor 141 atas nama terdakwa Dodi Prawira Negara tidak terlalu ada polemik dalam hal memori bandingnya, hanya dia merasa sebagai alat saja. Tetapi kalau alat tidak bisa diterima oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding karena pelaku dan alat tentu berbeda. Itu kira-kira, sehingga akhirnya pada kesimpulan perkara atas nama terdakwa ini putusannya dikuatkan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya dikuatkan. Artinya apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat baik terhadap terdakwa Teddy Minahasa maupun terdakwa Dodi Prawira Negara tetap, yang Teddy Minahasa dijatuhi pidana tetap 20 seumur hidup ya, sedangkan Dodi Prawira Negara 17 tahun.
Dengan banding, saya kira itu adalah hak yang diatur, namun tentunya sikap Polri sudah jelas kemarin dalam mengambil keputusan. Dan tentunya untuk banding, saya kira tim banding juga tentunya juga tidak terlalu jauh.